Profesor Emil Salim, seorang tokoh besar Indonesia yang dikenal sebagai ekonom, negarawan, dan juga pejuang lingkungan hidup. Beliau lahir pada 8 Juni 1930 di Lahat, Sumatera Selatan. Sejak muda, beliau menunjukkan kecerdasan dan juga semangat juang yang tinggi. Bapak Emil Salim melanjutkan studi di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat, dan menjadi salah satu putra bangsa yang menorehkan prestasi gemilang di luar negeri. Sebagai ekonom, beliau turut berperan besar dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi pada masa awal Orde Baru. Tapi selain itu, menjadi hal yang lebih luar biasa, di tengah fokusnya dalam pembangunan ekonomi, beliau menjadi suara penting yang mengingatkan betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, serta menjadi tokoh penting dalam melahirkan kebijakan-kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Profesor Emil Salim tidak hanya dikenal sebagai intelektual, tapi juga pelopor. Saat banyak orang belum terlalu peduli dengan isu lingkungan, beliau sudah bersuara lantang. Pembangunan ekonomi tidak boleh merusak alam. Lebih dari sekedar pejabat negara, Profesor Emil Salim adalah guru bangsa. Ia menjadi panutan bagi banyak generasi muda untuk berpikir kritis, bersikap sederhana, dan memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Gagasannya mencerminkan cara pandang lintas disiplin yang menghubungkan aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga lingkungan. Pemikirannya visioner, bahwa pembangunan yang sejati harus berkelanjutan, bahwa hutan, laut, udara, dan keanekaragaman hayati bukan sekedar sumber daya, melainkan warisan bagi generasi mendatang. Hingga di usia senjanya, beliau terus aktif menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Warisan pemikirannya akan terus hidup, menjadi inspirasi bagi bangsa ini untuk membangun tanpa merusak. Pemikiran tersebut menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Emil Salim juga aktif dalam menyuarakan isu lingkungan di kancah internasional, salah satunya pada konferensi PBB pada tahun 1992 di Rio de Janeiro tentang lingkungan hidup dan pembangunan, di mana ia menekankan tentang pentingnya kerjasama global untuk mengatasi krisis lingkungan dunia. Untuk itu juga, dia menjadi tokoh inspiratif yang patut kita teladani. Ia bukan hanya tokoh masa lalu, tetapi juga inspirasi bagi masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Tuhan memberikan kita bumi dengan alam. Bumi, alam, pohon, binatang. Bapak Emil Salim merupakan pribadi yang sangat menjunjung tinggi nilai berorientasi pelayanan. Beliau terus mendorong pembangunan berkelanjutan yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat. Hal tersebut beliau lakukan untuk mendukung kelestarian lingkungan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal, budaya, serta kelestarian lingkungan. Profesor Emil Salim menyampaikan bahwa dia menolak pemberian penghargaan Climate Hero Award dari Foreign Policy Community Indonesia, FPCI, karena merasa gagal menjalankan konvensi Rio. Bapak Emil Salim merupakan sosok yang menggagas berdirinya Yayasan Kehati demi menjalankan tanggung jawabnya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Yayasan ini didirikan sebagai wujud komitmen bersama yang sejalan dengan amanat penting dari Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Namun, pada tahun 2003, beliau menolak penghargaan Climate Award dari Foreign Policy Community Indonesia yang disingkat FPCI karena merasa gagal menjalankan Konferensi Rio tahun 1992. Bapak Emil Salim menyebut bahwa KTT Rio tahun 1992 dinilai gagal termasuk oleh Indonesia yang mendapat nilai pur atau buruk. Hal tersebut menunjukkan Bapak Emil Salim sangat menjunjung tinggi akuntabilitas. Beliau berani menolak penghargaan yang dianugerahkan kepadanya karena merasa belum berhasil mencapai tujuannya. Ya. Apa kabar? Baik, terima kasih. Usia berapa sekarang? 91. Masih suka baca buku? Oh ya, mesti dong baca buku. Emil Salim adalah seorang belajar sejati, seorang yang meyakini bahwa ilmu, pengetahuan, dan penjelasan tidak terhenti oleh usia maupun jabatan. Sehingga beliau dinilai kompeten melalui keahlian yang luas, semangat belajar tanpa henti, dan kemampuan menggabungkan ilmu dengan tindakan nyata. Bapak Emil Salim juga dikenal sebagai komunikator yang efektif dan pemimpin yang inspiratif, sehingga setiap gagasannya dapat diterima secara luas. Dedikasinya terhadap pendidikan dan lingkungan bahwa beliau sosok yang loyal, berkomitmen, serta memiliki integritas dalam memperjuangkan kemajuan bangsa
secara berkelanjutan. Apa sih sebetulnya Islam? Yang saya tertarik adalah di mana Islam menjadi influential for. Profesor Emil Salim memahami pentingnya keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Beliau selalu menekankan bahwa Indonesia berdiri di atas dasar persatuan yang saling menghormati, baik perbedaan suku, agama, ras, serta pandangan politik. Profesor Emil Salim juga mengatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah keliru, serta perilaku non-diskriminatif harus ditegakkan. Kebiasaan beliau untuk mendengar berbagai pandangan, berdiskusi lintas generasi, serta keterlibatan dalam berbagai forum kebangsaan menunjukkan bahwa beliau bukan hanya berbicara tentang toleransi, tetapi juga mempraktikannya. Sehingga pandangannya ini menggambarkan harmoni antar kemajuan ekonomi dan kelestarian ekosistem. The Palapa satellite is an amazing communication tool. This satellite weighed 574 kilograms before launch. Pak Emil Salim merupakan sosok teladan bagi ASN yang adaptif. Dalam perjalanan hidupnya, beliau selalu menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sejak muda, beliau banyak belajar dari berbagai pengalaman hidup sejak masa penjajahan hingga masa modern, yang menunjukkan ketangguhan dalam berpikir dan bertindak. Sebagai pemimpin, beliau juga menunjukkan keterbukaan akan teknologi dan juga ilmu baru. Seperti dalam salah satu wawancaranya, beliau bercerita bahwa dengan adanya teknologi, mempermudah beliau untuk mengakses buku dari berbagai perpustakaan di dunia. Menariknya, beliau juga berani untuk mengambil langkah inovatif sebagai pemimpin proyek satelit domestik pertama di Indonesia, yaitu satelit Palapa. Sikap adaptif ini mencerminkan The satellite is an amazing communication tool. This satellite weighed 574 kilograms before launch, with a height including antenna of 345 centimeters, a diameter of 191. Beliau selalu percaya bahwa keberhasilan besar lahir dari kerjasama banyak pihak. Dalam salah satu proyek yang dipimpinnya, yaitu proyek satelit Palapa, beliau bekerja sama dengan para insinyur, dirjen telekomunikasi, dan Presiden Soeharto untuk mengambil keputusan berisiko besar. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas instansi dan profesi penting untuk keberhasilan program nasional. Pandangannya tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan juga lahir dari hasil dialog dan kolaborasi dengan berbagai tokoh dunia. Beliau menunjukkan bagaimana pembangunan harus selaras dengan kelestarian lingkungan. Bagaimana keberanian moral dan akuntabilitas dijunjung tinggi, serta bagaimana kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi menjadi fondasi kemajuan. Dengan meneladani sosok seperti Prof. Emil Salim, ASN Indonesia dapat menjadi aparatur yang berintegritas, cerdas, dan membawa perubahan positif bagi negeri.